mengungkap sejarah penyaliban dan metode penyaliban Romawi dari sebuah makam kuno. Di dalam sebuah makam di Yerusalem, tersimpan bukti fisik pertama tentang penyaliban di dunia kuno. Dalam sejarah penyaliban, kematian Yesus dari Nazaret adalah contoh yang paling dikenal hingga hari ini. Namun pada masa kuno, penyaliban sebenarnya merupakan bentuk hukuman yang cukup umum. Meski demikian, selama berabad-abad, tidak pernah ditemukan satupun sisa jasmani korban penyaliban yang dapat diteliti secara langsung. Semua itu berubah pada tahun 1968. Pada tahun tersebut, arkeolog Vasilios Safaris menggali sebuah makam di Yerusalem dan menemukan tulang belulang seorang pria yang telah disalibkan. Namanya Yehohanan. Seperti yang dilaporkan Safaris dalam Biblical Archaeology Review atau BAR, penemuan ini membuka tabir kekejaman metode penyaliban Romawi dengan cara yang belum pernah bisa diungkap oleh catatan tertulis sebelumnya. Bangsa Romawi bukanlah satu-satunya peradaban yang mempraktikkan penyaliban. Sejarah penyaliban dapat ditelusuri hingga bangsa Asyur, Fenisia, dan Persia pada milenium pertama sebelum Masehi, serta sebagian bangsa Yunani di dunia Helenistik. Namun demikian, catatan paling rinci dan sistematis tentang penyaliban berasal dari praktik Romawi. Pada awalnya, penyaliban berfungsi sebagai bentuk hukuman dan penghinaan, terutama bagi para budak, dan tidak selalu berujung pada kematian. Namun, seiring berkembangnya metode penyaliban Romawi, praktik ini berubah menjadi sarana eksekusi bagi tawanan asing, pemberontak, dan buronan. Pada masa perang atau pemberontakan, jumlah korban penyaliban bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan orang. Para terhukum seringkali dibiarkan tergantung dalam penderitaan selama berhari-hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Meski penyaliban memiliki sejarah panjang di dunia kuno, penemuan tulang belulang Yehohanan memberi para ilmuwan kesempatan pertama untuk mempelajari proses penyaliban dan metode penyaliban Romawi secara langsung dan mendalam. Tulang-tulang Yehohanan ditemukan di dalam sebuah osarium, yaitu kotak tulang, yang pada beberapa bagiannya tertera namanya, Yehohanan bin Hagakol. Osarium ini, bersama beberapa osarium lainnya, ditempatkan di dalam sebuah kompleks makam yang terdiri dari 2 ruang dan 12 ceruk pemakaman. Pada periode Romawi, sekitar abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, orang-orang Yahudi yang mampu secara ekonomi akan meletakkan jenazah anggota keluarga mereka di atas bangku batu di makam yang dipahat dari batu karang. Setelah 1 tahun, ketika daging telah mengering dan terurai, tulang-tulangnya dikumpulkan ke dalam osarium dan disimpan kembali di dalam makam bersama tulang belulang anggota keluarga lainnya. Pemeriksaan terhadap tulang-tulang Yehohanan memperlihatkan salah satu metode penyaliban Romawi. Kedua kakinya dipaku bersama ke kayu salib dengan bantuan sebuah papan kayu, sementara kedua kakinya ditekuk ke satu sisi. Tulang-tulang lengannya menunjukkan bekas goresan di tempat paku menembus di antara tulang-tulang tersebut. Kedua kakinya juga ditemukan dalam keadaan patah parah, kemungkinan besar akibat hantaman keras yang disengaja untuk mengakhiri penderitaannya dan mempercepat kematian. Yehohanan diduga merupakan seorang pembangkang politik yang menentang penindasan Romawi. Dalam kematiannya, tulang belulang Yehohanan justru menjadi saksi bisu yang membantu mengisi kekosongan dalam sejarah penyaliban. Berikut ini, Anda dapat melihat laporan asli dari BAR yang ditulis oleh Vasilios Safaris mengenai penggalian makam Yehohanan di Yerusalem. Penyaliban dan bukti arkeologis. Dari sumber-sumber sastra kuno, kita mengetahui bahwa puluhan ribu orang disalibkan di seluruh kekaisaran Romawi. Di wilayah Palestina saja, jumlahnya mencapai ribuan. Namun hingga tahun 1968, tidak satu pun korban dari metode eksekusi yang mengerikan ini pernah ditemukan secara arkeologis. Pada tahun itulah saya menggali satu-satunya korban penyaliban yang pernah ditemukan hingga kini. Ia adalah seorang Yahudi, berasal dari keluarga terpandang, yang kemungkinan besar dihukum karena kejahatan politik. Ia hidup di Yerusalem tidak lama setelah pergantian era, dan meninggal pada suatu waktu sebelum kehancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Pada masa setelah Perang 6 Hari, ketika Kota Tua dan Yerusalem Timur baru berada di bawah yurisdiksi Israel, banyak proyek pembangunan mulai dilakukan. Penemuan arkeologis yang tidak disengaja oleh para pekerja bangunan pun sering terjadi.
Ketika hal semacam itu ditemukan, saya atau rekan-rekan saya dari Departemen Kepurbakalaan dan Museum Israel akan dipanggil. Salah satu tugas kami adalah menyelidiki penemuan-penemuan tak terduga tersebut. Pada akhir tahun 1968, Direktur Departemen saat itu, Dr. Avraham Biran, meminta saya untuk memeriksa beberapa makam yang ditemukan di timur laut Yerusalem di sebuah daerah bernama Gif'at Miftar. Sebuah tim dari Kementerian Perumahan secara tidak sengaja telah menerobos masuk ke beberapa ruang pemakaman dan menemukan makam-makam tersebut. Setelah kami memeriksa lokasi itu, diputuskan bahwa saya akan melakukan penggalian pada 4 makam tersebut. Makam-makam ini merupakan bagian dari sebuah pemakaman Yahudi yang sangat besar pada masa Bait Suci kedua, yaitu dari abad kedua sebelum Masehi hingga tahun 70 Masehi. Area pemakaman ini membentang luas dari Gunung Scopus di sebelah timur hingga makam-makam Sanhedria di barat laut. Seperti kebanyakan makam pada periode ini, makam yang akan saya fokuskan di sini dipahat menyerupai gua ke dalam batu kapur lunak yang sangat melimpah di Yerusalem. Makam ini terdiri dari 2 ruangan atau bilik, masing-masing dilengkapi dengan ceruk-ceruk pemakaman. Makam khusus ini, yang kami sebut sebagai makam nomor 1, adalah makam Yahudi yang khas, sama seperti banyak makam lain yang ditemukan di Yerusalem. Di bagian luar, tepat di depan pintu masuk makam, terdapat sebuah pelataran kecil, meskipun sayangnya bagian ini telah rusak parah. Pintu masuk makam ditutup oleh sebuah lempengan batu dan mengarah ke sebuah ruang gua besar yang dipahat, hampir berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 3 meter. Ruang ini, yang pada denah disebut ruang A, memiliki bangku-bangku batu di 3 sisi dindingnya yang sengaja dibiarkan oleh pemahat batu. Pada dinding keempat terdapat 2 bukaan yang menurun menuju ruang kedua yang lebih rendah, yaitu ruang B. Ruang ini memiliki rancangan serupa, tetapi tanpa bangku batu. Ketika kami menemukannya, pintu masuk ruang B masih tertutup rapat oleh sebuah lempengan batu besar. Masing-masing dari kedua ruangan ini memiliki ceruk pemakaman yang oleh para ahli disebut loculi, dalam bentuk tunggal disebut loculus. Panjang setiap loculus sekitar 1,5 hingga hampir 2 meter, dengan lebar sekitar 30 hingga 45 cm. Di ruang A terdapat 4 loculi, sementara di ruang B terdapat 8 loculi, 2 di setiap sisi. Di ruang B, 2 loculi yang dipahat pada dinding yang bersebelahan dengan ruang A dibuat tepat di bawah lantai ruang A. Beberapa loculi ditutup dengan lempengan batu, sementara yang lain ditutup menggunakan batu-batu kecil yang belum dihaluskan dan kemudian dilapisi plester. Di ruang B, pada lantai dekat pintu masuk menuju ruang A, kami menemukan tulang belulang seorang anak yang dikuburkan dalam sebuah lubang kecil. Lubang ini ditutup dengan lempengan batu datar, mirip dengan penutup osarium yang akan saya jelaskan kemudian. Dari total 12 loculi yang terdapat di kedua ruang makam, 9 diantaranya berisi kerangka, biasanya 1 kerangka untuk 1 loculus. Namun 3 loculi, yaitu loculi 5, 7, dan 9, berisi osarium. Osarium adalah kotak kecil dengan panjang sekitar 40 hingga 70 cm, lebar 30 hingga 50 cm, dan tinggi 25 hingga 40 cm, yang digunakan untuk penguburan sekunder tulang belulang. Pada periode ini, merupakan kebiasaan untuk mengumpulkan tulang-tulang orang yang telah meninggal setelah jenazah dikuburkan selama hampir 1 tahun ketika dagingnya telah terurai. Tulang-tulang tersebut kemudian dikuburkan kembali di dalam sebuah osarium. Praktek pengumpulan tulang ini memiliki makna religius yang kemungkinan besar berkaitan dengan keyakinan akan kebangkitan orang mati. Namun, kebiasaan ini juga bersifat praktis, karena memungkinkan sebuah makam digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika penguburan baru diperlukan, tulang-tulang dari penguburan sebelumnya dipindahkan dan ditempatkan ke dalam osarium. Namun, penguburan ulang dalam osarium merupakan sebuah keistimewaan yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang. Tidak setiap keluarga Yahudi mampu membiayainya. Kebanyakan keluarga menguburkan kembali tulang belulang orang mati mereka di dalam lubang tanah. Penggunaan osarium batu kemungkinan dimulai pada masa dinasti Herodes, sekitar tahun 37 sebelum Masehi, dan berakhir pada paruh kedua abad kedua Masehi. Ribuan osarium telah ditemukan di pemakaman-pemakaman di sekitar Yerusalem. Sebagian besar, termasuk yang kami temukan, dipahat dari batu kapur lunak setempat. Kualitas pengerjaannya sangat bervariasi. Beberapa osarium memiliki permukaan yang halus di seluruh bagiannya, termasuk pada penutupnya.
Namun yang lain, terutama osarium berukuran besar, dikerjakan secara lebih kasar, dengan permukaan yang tidak dihaluskan dan bekas alat pahat yang masih tampak jelas. Osarium-osarium ini dihiasi dengan berbagai motif, seperti garis-garis ukiran, roset, dan terkadang inskripsi atau tulisan. Penutup osarium memiliki 3 bentuk utama, atap pelana, datar, dan cembung. Di dalam makam ini, kami menemukan ketiga jenis tersebut. Seringkali pada salah satu ujung osarium terdapat goresan tanda yang berlanjut hingga ke tepi penutupnya. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai petunjuk cara menempatkan penutup agar pas dengan osariumnya. Dari 8 osarium yang kami temukan di makam ini, 3 di antaranya masih berada di tempat asalnya, yaitu di dalam loculi di ruang B. 5 osarium lainnya ditemukan di ruang B, tergeletak di bagian tengah lantai. Selain itu, kami juga menemukan sejumlah besar tembikar di dalam makam. Karena semua tembikar tersebut dapat dikenali dengan mudah, kami mampu menentukan usia makam ini dengan cukup akurat. Keseluruhan temuan dapat dipastikan berasal dari periode antara akhir zaman Helenistik, sekitar akhir abad kedua sebelum Masehi, kira-kira tahun 180 sebelum Masehi, hingga kehancuran Bait Suci kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Namun, sebagian besar tembikar berasal dari periode setelah bangkitnya dinasti Herodes pada tahun 37 sebelum Masehi. Temuan tersebut mencakup botol-botol ramping yang dikenal sebagai spindle bottles, kemungkinan digunakan untuk balsam aromatik, kendi-kendi kecil berbentuk bulat untuk minyak, lampu-lampu minyak, bahkan beberapa periuk untuk memasak. Temuan kerangka menunjukkan bahwa 2 generasi dimakamkan di dalam makam ini. Tidak diragukan lagi, makam ini milik sebuah keluarga yang cukup berada, bahkan mungkin terpandang. 8 osarium yang ditemukan di dalamnya berisi tulang belulang dari 17 orang yang berbeda. Setiap osarium memuat tulang 1 hingga 5 orang. Umumnya, osarium-osarium ini diisi penuh hingga ke tepinya dengan tulang belulang, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak yang dimakamkan bersama. Di salah satu osarium, kami bahkan menemukan seikat bunga yang telah mengering. Seperti yang akan kita lihat dari inskripsi-inskripsi yang ditemukan, setidaknya 1 anggota keluarga ini terlibat dalam pembangunan Bait Suci Herodes. Namun meskipun kaya dan berprestasi, keluarga ini tampaknya bukanlah keluarga yang bahagia. Pemeriksaan osteologis menunjukkan bahwa 5 dari 17 orang yang tulang belulangnya dikumpulkan dalam osarium meninggal sebelum mencapai usia 7 tahun. Pada usia 37 tahun, 75% dari mereka telah meninggal. Hanya 2 orang yang hidup melewati usia 50 tahun. Seorang anak meninggal karena kelaparan, dan seorang perempuan tewas akibat pukulan keras di kepala, kemungkinan menggunakan sebuah gada. Dan 1 orang laki-laki dalam keluarga ini telah disalibkan. Menurut para ahli osteologi, usianya antara 24 hingga 28 tahun saat ia meninggal. Aneh memang, ketika saya menggali tulang belulang pria yang disalibkan ini, saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana ia mati. Baru setelah isi osarium nomor 4 dari ruang B di makam nomor 1 dikirim untuk analisis osteologis, terungkap bahwa osarium tersebut berisi tulang seorang anak berusia 3 atau 4 tahun, serta seorang pria yang disalibkan. Kedua tulang tumitnya terikat bersama oleh sebuah paku. Panjang paku itu sekitar 7 inci atau 17 hingga 18 cm. Sebelum membahas bukti osteologisnya, saya perlu menjelaskan sedikit tentang penyaliban. Banyak orang keliru menganggap bahwa penyaliban adalah penemuan bangsa Romawi. Padahal bangsa Asyur, Fenisia, dan Persia telah mempraktekkan penyaliban sejak milenium pertama sebelum Masehi. Dari budaya-budaya timur inilah penyaliban diperkenalkan ke dunia barat. Di daratan Yunani, praktek ini jarang digunakan. Namun di Sisilia dan Italia Selatan, wilayah yang memiliki kontak erat dengan bangsa Fenisia dan Kartago, penyaliban dilakukan lebih sering. Pada periode Helenistik, penyaliban menjadi semakin umum di wilayah timur yang telah terhelenisasi. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, penyaliban sering digunakan oleh dinasti Seleukia, penguasa wilayah Syria, dan oleh dinasti Ptolemeus yang memerintah Mesir. Bagi orang Yahudi, penyaliban adalah sebuah kutukan.
Kitab Ulangan mencatat, apabila seseorang dihukum mati dan engkau menggantungnya pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkannya pada hari yang sama, sebab orang yang digantung itu adalah kutukan bagi Allah. Metode eksekusi tradisional di kalangan Yahudi adalah pelemparan batu. Namun demikian, penyaliban sesekali digunakan oleh para penguasa Yahudi pada masa dinasti Hasmonea. Menurut sejarawan Yosefus, Alexander Yaneus menyalibkan 800 orang Yahudi dalam satu hari selama pemberontakan yang berkaitan dengan sensus tahun 7 Masehi. Pada akhir abad pertama sebelum Masehi, bangsa Romawi mengadopsi penyaliban sebagai hukuman resmi bagi orang-orang non-Romawi atas pelanggaran tertentu. Pada awalnya, penyaliban bukanlah metode eksekusi, melainkan sekadar bentuk hukuman. Hukuman ini hanya dikenakan pada budak yang terbukti melakukan kejahatan. Dalam tahap awal ini, sebuah balok kayu, disebut furka atau patibulum, diletakkan di leher budak dan diikatkan pada kedua lengannya. Budak tersebut kemudian dipaksa berjalan mengelilingi lingkungan sambil menyatakan kesalahannya. Arak-arakan ini dimaksudkan sebagai bentuk penebusan dan penghinaan. Setelah itu, budak dilucuti pakaiannya dan dicambuk, sehingga penderitaan dan rasa malu semakin bertambah. Pada tahap berikutnya, alih-alih berjalan dengan balok di leher, budak diikatkan pada sebuah tiang tegak. Karena tujuan utama praktik ini adalah menghukum, mempermalukan, dan menakut-nakuti budak yang membangkang, penyaliban pada masa ini tidak selalu berujung pada kematian. Baru pada masa kemudian, kemungkinan besar pada abad pertama sebelum Masehi, penyaliban berkembang menjadi metode eksekusi bagi kejahatan tertentu. Awalnya dikenal sebagai hukuman bagi budak, penyaliban kemudian diterapkan kepada tawanan asing, pemberontak dan buronan, terutama pada masa perang dan pemberontakan. Musuh yang tertangkap sering disalibkan secara massal. Catatan tentang penindasan pemberontakan Spartacus pada tahun 71 sebelum Masehi menggambarkan bagaimana tentara Romawi memasang 6.000 salib dengan 6.000 pemberontak yang disalibkan di sepanjang jalan dari Capua ke Roma. Setelah Romawi memadamkan pemberontakan kecil di Yudea pada tahun 7 Masehi yang dipicu oleh kematian Raja Herodes, Quintilius Varus, gubernur Romawi di Suria, menyalibkan 2.000 orang Yahudi di Yerusalem. Selama pengepungan Yerusalem oleh Titus pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menyalibkan hingga 500 orang Yahudi setiap hari selama berbulan-bulan. Dalam situasi perang dan pemberontakan, ketika ratusan bahkan ribuan orang disalibkan dalam waktu singkat, hampir tidak ada perhatian terhadap tata cara penyaliban. Salib dibuat secara serampangan, dan para algojo direkrut dari kalangan prajurit Romawi sendiri. Namun pada masa damai, penyaliban dilakukan menurut aturan tertentu dan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh pengadilan Romawi. Penyaliban dilakukan di lokasi-lokasi tertentu, seperti ladang-ladang khusus di Roma atau di Golgota di Yerusalem. Di luar Italia, hanya prokurator Romawi yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Karena itu, jika pengadilan provinsi setempat memutuskan hukuman mati, persetujuan prokurator Romawi tetap diperlukan untuk melaksanakannya. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman salib, eksekusi diawasi oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai Carnifex Serranum. Dari ruang pengadilan, korban dibawa keluar, dilucuti pakaiannya, diikat pada sebuah tiang dan dicambuk. Cambukan dilakukan dengan tongkat atau flagellum, alat Romawi dengan gagang pendek dan beberapa tali kulit tebal yang ujungnya diberi timah atau tulang. Jumlah cambukan tidak ditentukan secara pasti, tetapi algojo memastikan korban tidak mati saat itu juga. Setelah penyiksaan, balok kayu horizontal diletakkan di atas bahu terhukum, dan ia memulai perjalanan panjang dan menyiksa menuju tempat eksekusi, biasanya di luar tembok kota. Seorang prajurit di depan arak-arakan membawa titulus, sebuah papan kayu bertuliskan nama terhukum dan kejahatannya. Papan ini kemudian dipasang di salib korban. Sesampainya di lokasi eksekusi, sebuah tiang vertikal ditancapkan ke tanah. Dalam beberapa kasus, korban hanya diikat dengan tali. Balok horizontal yang sudah mengikat kedua lengan korban dipasang pada tiang tersebut, lalu kaki korban diikat dengan beberapa lilitan tali. Jika korban dipaku, ia dibaringkan di tanah dengan bahu berada di atas balok kayu. Kedua lengannya direntangkan dan dipaku pada ujung-ujung balok.
Balok tersebut kemudian diangkat dan dipasang di atas tiang vertikal. Setelah itu, kedua kaki korban dipaku pada tiang tersebut. Tanpa penopang tubuh tambahan, korban akan mati karena kejang otot dan sesak nafas dalam waktu yang sangat singkat, pasti dalam 2 atau 3 jam. Tak lama setelah diangkat ke atas salib, pernafasan menjadi sangat sulit. Untuk menarik nafas, korban harus mendorong tubuhnya ke atas dengan kedua lengannya. Pada awalnya ia mungkin mampu bertahan selama 30 hingga 60 detik, tetapi semakin lama gerakan ini menjadi semakin sulit. Ketika kekuatannya habis, ia tidak lagi mampu mengangkat tubuhnya, dan kematian pun terjadi dalam hitungan jam. Untuk memperpanjang penderitaan, para algojo Romawi menciptakan 2 alat tambahan. Yang pertama disebut sedile, sebuah dudukan kecil yang dipasang di bagian depan salib, kira-kira di tengah. Alat ini memberi sedikit penopang bagi tubuh korban dan mungkin menjadi asal ungkapan Romawi duduk di salib. Irenaeus dan Justinus Martir menggambarkan salib Yesus memiliki 5 ujung, bukan 4. Ujung kelima itu kemungkinan besar adalah sedile. Untuk menambah penderitaan, dudukan ini sering dibuat runcing. Alat kedua adalah suppedaneum atau penopang kaki. Alat ini tidak se-painful sedile, tetapi tetap memperpanjang penderitaan. Sejarawan kuno mencatat banyak kasus di mana korban bertahan hidup di salib selama 2, 3, bahkan lebih dari 3 hari dengan bantuan penopang kaki. Bapa Gereja Origenes menulis bahwa ia pernah melihat seorang pria yang disalibkan bertahan hidup sepanjang malam hingga hari berikutnya. Yosefus mencatat 3 orang Yahudi yang disalibkan dan tetap hidup selama 3 hari. Bahkan, setelah penindasan pemberontakan Spartacus, beberapa pemberontak yang disalibkan masih berbicara dengan para prajurit selama 3 hari. Dengan latar belakang sejarah ini dan bukti arkeologis yang ada, kita dapat merekonstruksi penyaliban pria yang tulang belulangnya saya gali di Gif'at Hamiftar. Bukti paling dramatis bahwa pria muda ini disalibkan adalah paku yang menembus tulang tumitnya. Tanpa paku ini, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui bagaimana ia mati. Paku tersebut terawetkan karena menghantam sebuah simpul keras pada kayu zaitun tiang salib. Simpul kayu itu begitu keras sehingga ketika pukulan terhadap paku semakin kuat, ujung paku justru melengkung dan berputar. Pada ujung paku, kami menemukan serpihan kayu zaitun sepanjang 1 hingga 2 cm, yang kemungkinan terlepas dari simpul kayu tempat paku tersebut tersangkut. Ketika tiba saatnya menurunkan mayat dari salib, para algojo tidak mampu mencabut paku yang telah bengkok itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan tubuh korban adalah dengan mengambil kapak dan memotong kedua kakinya. Sejak saat itu, kaki, paku, dan sebuah lempeng kayu kecil yang diletakkan di antara kepala paku dan telapak kaki tetap melekat satu sama lain, seperti yang kami temukan di dalam osarium nomor 4. Di bawah kepala paku, para peneliti osteologi menemukan sisa-sisa lempeng kayu tersebut yang terbuat dari kayu akasia atau pistakia. Sebaliknya, kayu yang melekat pada ujung paku yang melengkung, bagian yang menembus tiang salib, adalah kayu zaitun. Pada awalnya, para peneliti mengira bahwa paku tersebut hanya menembus tulang tumit kanan. Anggapan ini sempat menimbulkan kesimpulan yang keliru tentang posisi tubuh korban di salib. Namun, penelitian lanjutan menunjukkan bahwa paku tersebut menembus kedua tulang tumit sekaligus. Tulang pergelangan kaki kiri masih melekat pada massa tulang di dekat pergelangan kaki kanan yang pada gilirannya masih terhubung dengan tulang tumit kanan. Saat pertama kali ditemukan, kedua tulang tumit itu tampak seperti 2 gumpalan tulang yang tidak beraturan dan berbeda ukuran mengelilingi sebuah paku besi yang dilapisi kerak kapur tebal. Namun melalui penyelidikan yang teliti dan penuh kesabaran, struktur sebenarnya dari massa tulang tersebut akhirnya terungkap. Perlu kiranya saya menjelaskan sedikit tentang kondisi di mana tulang belulang di dalam osarium ini diteliti. Tim medis yang mempelajari tulang-tulang tersebut hanya diberi waktu 4 minggu untuk melakukan pemeriksaan sebelum semuanya dikuburkan kembali dalam sebuah upacara modern. Karena keterbatasan waktu ini, berbagai prosedur pengawetan jangka panjang tidak dapat dilakukan, sehingga beberapa jenis pengukuran dan studi perbandingan pun tidak memungkinkan. Namun khusus dalam kasus pria yang disalibkan,
para peneliti diberikan tambahan waktu untuk mempelajari bahan-bahan tersebut. Justru dalam periode tambahan inilah kondisi-kondisi rinci yang akan saya jelaskan sekarang berhasil diungkapkan. Ketika dikeluarkan dari ruang makam, masing-masing dari 8 osarium itu terisi sekitar sepertiga bagian oleh cairan kental seperti sirup. Anehnya, kelembapan yang cukup besar di dalam osarium justru menghasilkan bentuk pelestarian tulang yang unik. Tulang-tulang yang terendam cairan di bagian dasar osarium dilapisi endapan kapur. Akibatnya, tulang tumit yang tertembus paku terawetkan dalam kondisi yang relatif baik. Meski demikian, secara keseluruhan, kondisi tulang-tulang tersebut harus digambarkan sebagai rapuh. Sebelum dipelajari, tulang belulang itu terlebih dahulu dikeringkan, lalu diresapi dengan bahan pengawet. Barulah setelah itu, tulang-tulang tersebut dapat diukur dan difoto. Meskipun dengan segala keterbatasan ini, perlahan-lahan muncullah sebuah gambaran yang sangat manusiawi tentang pria yang disalibkan tersebut. Tingginya sekitar 167 cm atau 5 kaki 6 inci, tinggi rata-rata bagi masyarakat Mediterania pada masa itu. Ia adalah seorang pria muda, berusia pertengahan hingga akhir 20-an. Tulang-tulang anggota tubuhnya ramping, halus, dan proporsional. Otot-otot yang pernah melekat pada tulang-tulang itu tampak kurus dan tidak berlebihan, menandakan aktivitas fisik yang sedang, baik pada masa kanak-kanak maupun setelah dewasa. Jelas bahwa ia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik yang berat. Tidak ditemukan tanda-tanda cedera serius sebelumnya karena tidak ada deformasi patologis atau luka traumatis pada tulangnya. Tulang belulangnya juga tidak menunjukkan bekas penyakit atau kekurangan gizi. Namun wajah pria muda ini tergolong tidak biasa. Ia memiliki celah langit-langit kanan, sebuah kelainan bawaan, yang juga berkaitan dengan tidak adanya gigi taring kanan atas sejak lahir, serta posisi beberapa gigi lain yang tidak normal. Selain itu, kerangka wajahnya tidak simetris, sedikit miring dari satu sisi ke sisi lainnya. Rongga mata berada pada ketinggian yang tidak sama, demikian pula lubang hidungnya. Terdapat perbedaan antara sisi kiri dan kanan rahang bawah, dan dahi bagian kanan tampak lebih datar dibanding sisi kiri. Beberapa asimetri ini berhubungan langsung dengan kondisi celah langit-langit tersebut. Sebagian besar ahli medis modern berpendapat bahwa celah langit-langit dan beberapa asimetri wajah yang menyertainya bukan terutama disebabkan oleh faktor genetik, melainkan oleh perubahan drastis dalam pola hidup ibu pada 2 atau 3 minggu pertama kehamilan. Perubahan kritis ini sering dikaitkan dengan penurunan mendadak kualitas asupan makanan yang diperparah oleh tekanan psikologis. Secara statistik, kelainan ini lebih sering terjadi pada keluarga yang kekurangan gizi dan kurang beruntung secara sosial. Namun, suatu bencana atau krisis besar juga dapat menyebabkan stres mendadak, bahkan dalam kehidupan seorang perempuan yang berkecukupan. Asimetri lain pada kerangka wajah kemungkinan disebabkan oleh gangguan pada tahap akhir kehamilan atau oleh kesulitan saat proses persalinan. Karena itu, para ahli medis kami menduga bahwa pria yang disalibkan ini mengalami 2 krisis sebelum kelahirannya. Yang pertama pada minggu-minggu awal kehamilan ibunya, dan yang kedua berupa proses kelahiran yang sangat sulit. Untuk membantu merekonstruksi wajahnya, tim ahli anatomi melakukan 38 pengukuran antropologis, 28 pengukuran tambahan, serta menentukan 4 indeks tengkorak. Bentuk umum kerangka wajah, termasuk dahi, adalah segi 5. Jika dahi dikecualikan, wajahnya berbentuk segitiga, menyempit ke bawah dari garis mata. Tulang hidungnya besar, melengkung, rapat di bagian atas dan kasar di bagian bawah. Hidungnya melengkung, dagunya kuat. Secara keseluruhan, kerangka wajahnya memiliki ciri-ciri yang lembut. Meskipun memiliki kelainan bawaan, wajah pria ini kemungkinan tampak cukup menarik, meski mungkin bagi sebagian orang terlihat agak liar. Cacat-cacatnya hampir pasti tidak kentara, tertutupi oleh rambut, janggut, dan kumisnya. Tubuhnya proporsional, menyenangkan dipandang, dan tampak anggun, terutama saat bergerak. Bagaimana kehidupan pribadinya, kita tidak pernah tahu.
Namun ia tampaknya berasal dari keluarga yang cukup mapan. Salah satu osarium, bukan osarium yang berisi pria yang disalibkan, memiliki inskripsi dalam bahasa Aram yang berbunyi Simon, pembangun bait suci. Jelas bahwa setidaknya satu anggota keluarga ini terlibat dalam proyek besar pembangunan kembali bait suci oleh Raja Herodes di Bukit Bait Suci Yerusalem. Simon kemungkinan adalah seorang kepala tukang batu atau insinyur. Osarium lain bertuliskan Yehonatan, si pembuat tembikar. Kita dapat menduga bahwa pada masa sejarah yang penuh gejolak ini, pria yang disalibkan tersebut dijatuhi hukuman mati karena suatu kejahatan politik. Tulang belulangnya menyingkapkan dengan jelas betapa mengerikannya cara ia meninggal. Dari cara tulang-tulang itu melekat, kita dapat menyimpulkan posisi tubuhnya di kayu salib. Kedua tulang tumit melekat pada sisi dalam yang saling berdekatan. Paku menembus tulang tumit kanan terlebih dahulu, lalu tulang tumit kiri. Karena satu paku menembus kedua tumit, maka kedua kaki berada berdekatan, bukan terpisah, di atas salib. Studi terhadap kedua tulang tumit dan paku yang menembusnya, dengan sudut miring ke bawah dan ke samping, menunjukkan bahwa kaki korban tidak dipaku dengan sangat kencang ke salib. Sebuah dudukan kecil atau sedile kemungkinan dipasang pada tiang vertikal salib. Bukti mengenai posisi tubuh di salib meyakinkan para peneliti bahwa sedile ini hanya menopang bokong kiri pria tersebut. Dudukan ini mencegah tubuhnya runtuh sekaligus memperpanjang penderitaannya. Tulang-tulang lengan korban mengungkapkan bagaimana ia dilekatkan pada balok horizontal salib. Sebuah goresan kecil ditemukan pada tulang lengan bawah kanan, tepat di atas pergelangan tangan. Goresan ini dihasilkan oleh tekanan, gesekan, dan pergeseran suatu benda pada tulang yang masih segar. Inilah bukti osteologis bahwa paku menembus celah di antara dua tulang lengan bawah, radius dan ulna. Ikonografi Kristen sering menggambarkan paku menembus telapak tangan Yesus, namun memaku telapak tangan adalah hal yang mustahil karena berat tubuh yang tergantung akan merobek telapak tangan dalam waktu sangat singkat. Korban akan jatuh dari salib sebelum meninggal. Seperti yang dibuktikan oleh temuan pria yang disalibkan ini, paku ditancapkan pada lengan, tepat di atas pergelangan tangan, bagian yang cukup kuat untuk menopang berat tubuh yang terkulai. Biasanya bangsa Romawi membiarkan orang yang disalibkan mati perlahan karena kelelahan fisik ekstrim yang berujung pada sesak nafas. Namun tradisi Yahudi mewajibkan penguburan pada hari yang sama dengan eksekusi. Karena itu di Palestina, algojo akan mematahkan kaki korban untuk mempercepat kematian dan memungkinkan penguburan sebelum matahari terbenam. Praktek ini yang diceritakan dalam Injil berkaitan dengan dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus, kini telah dikonfirmasi secara arkeologis. Karena korban yang kami gali adalah seorang Yahudi, kita dapat menyimpulkan bahwa para algojo benar-benar mematahkan kakinya agar kematiannya dipercepat dan keluarganya dapat menguburkannya sebelum malam tiba sesuai dengan hukum dan adat Yahudi. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti kejahatan apa yang dituduhkan kepada korban ini. Mengingat kedudukan dan kekayaan keluarganya, kecil kemungkinan ia adalah seorang pencuri biasa. Lebih mungkin ia disalibkan karena kejahatan politik atau kegiatan subversif yang ditujukan terhadap otoritas Romawi. Tampaknya keluarga Yahudi ini memiliki 2 atau 3 orang anak laki-laki yang aktif dalam kehidupan politik, keagamaan, dan sosial Yerusalem pada akhir masa Bait Suci kedua. Salah satunya, Simon, terlibat dalam pembangunan kembali Bait Suci. Yang lain, Yehonatan, adalah seorang pembuat tembikar. Anak ketiga mungkin terlibat dalam kegiatan politik anti-Romawi yang menyebabkan ia dijatuhi hukuman penyaliban. Ada satu hal lagi yang kita ketahui tentang korban ini. Kita mengetahui namanya. Tergores pada sisi osuarium yang berisi tulang belulangnya, tertulis kata-kata Yehohanan anak Hagakol.